Pemirsa, cuaca terik menyengat melanda sejumlah wilayah tanah air beberapa hari terakhir. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi tersebut terjadi karena saat ini Indonesia tengah memasuki pergantian musim atau pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau. Cuaca panas terik selama beberapa hari terjadi di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi ini merupakan fenomena yang biasa terjadi jelang pergantian musim. Dan saat ini wilayah tanah air akan memasuki musim kemarau. Cuaca yang terik beberapa hari ini bukanlah fenomena gelombang panas atau heat wave yang biasa hanya terjadi di kawasan utara seperti India, Eropa, atau Amerika. BMKG mencatat suhu hingga 7 Mei lalu, suhu rata-rata di Jabodetabek mencapai 33 hingga 36 derajat Celcius. Suhu tertinggi tercatat di wilayah Tangerang, Banten, dan Kalimaru, Kalimantan Utara. Bahwa kondisi suhu terakhir kemarin itu ada yang mencapai 36 derajat Celcius. Dan itu adalah yang terukur ya, 36 derajat Celcius di wilayah Ciputat. Kemudian dominannya memang ada di wilayah Jabodetabek, 35 hingga 36 itu di Ciputat, kemudian Jakarta Utara termasuk Kemayoran. Kemudian beberapa wilayah di Jawa Timur juga, Bali, NTB, NTT itu kondisi suhunya relatif cukup panas antara kisaran 34 hingga 35 dan untuk 36 memang di wilayah Jabodetabek memang masih signifikan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan wisatawan berlibur ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Hari ini ribuan kendaraan wisatawan berangkat ke puncak mengakibatkan kemacetan parah. Sejak Sabtu pagi, volume kendaraan menuju arah puncak telah mencapai 20.000 kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem one way atau satu arah. Aturan ini berlaku mulai 8:30 pagi, sementara arah sebaliknya menuju Jakarta satu arah diberlakukan mulai pukul 12 siang. Diperkirakan kemacetan parah di kawasan puncak akan terjadi hingga Senin mendatang bersamaan libur Waisak. Untuk prediksi mungkin ada di sekitar di angka 20-an ribu ya, karena memang dari tadi malam juga masih banyak kendaraan yang masuk. Untuk one way sendiri memang kita laksanakan secara situasional, tidak dapat dipastikan secara pasti. Namun kalau dilihat arusnya pada konsepnya adalah pagi hari itu untuk masuk ke kawasan puncak atau one way ke arah atas. Ya, lalu seperti apa situasi lalu lintas terkini di puncak? Kita bergabung dengan Salam Rahmat langsung dari Gadok, Puncak Bogor. Rahmat, bagaimana lalu lintas di sana untuk sore hari ini 17.03? Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Kawasan Puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan yang akan menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan bersama dengan keluarganya. Untuk situasi terkini di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini sudah terpantau lengang oleh aktivitas kendaraan di kedua arah, baik dari arah Jakarta menuju arah Puncak maupun di arah sebaliknya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kasat Lantas Polres Bogor, Jawa Barat, ini mengatakan terjadi peningkatan volume kendaraan hingga 20.000 kendaraan ini melintas di kawasan puncak pada hari ini. Dan juga pemirsa, untuk mengurai kemacetan yang ada di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini, pihak kepolisian ini memberlakukan sistem arus satu arah atau one way pada hari ini, yang mana sudah terjadi pada pukul 7 pagi tadi hingga pukul setengah 9 pagi hari tadi. Dan juga sejak pukul setengah 9 pagi hari tadi ini juga diberlakukan sistem satu arah menuju arah puncak dari arah Jakarta, yaitu hingga pukul 12 siang. Dan pada pukul 12 siang hingga pukul 14:42 waktu Indonesia Barat ini diberlakukan sistem arus satu arah dari arah puncak menuju ke kawasan Jakarta. Dan sejak pukul 14:42 waktu Indonesia Barat ini sudah diberlakukan kembali sistem arus normal, yaitu dua arah, yaitu untuk arah ke Jakarta maupun ke arah puncak ini sudah diberlakukan secara normal kembali lantaran volume kendaraan yang melintas dari arah Cianjur ini sudah terbilang sepi dari volume kendaraan. Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kepolisian ini mengerahkan sebanyak 120 personilnya untuk mengurai kemacetan dan juga mengatur arus lalu lintas yang ada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan untuk Anda pemirsa, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan wisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, pihak kepolisian ini menghimbau agar menghindari kemacetan yang ada di Simpang Gadok. Lalu pemirsa dapat ataupun para wisatawan ini dapat mengambil jalur alternatif yang telah disediakan oleh petugas.
Juno. Salam Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Beragam membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diketuai Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini menargetkan menambah 1 juta wirausaha baru di tanah air sehingga mampu meningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus menguatkan perekonomian nasional. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara fokus menggenjot penambahan jumlah kewirausahaan hingga tahun 2024. Kebijakan ini sebagai implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021 hingga 2024, sekaligus pembentukan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Sangat terukur, yaitu menaikkan persentase kewirausahaan dari saat ini yang baru 3,18% menjadi 3,95% di tahun 2024. Atau kami harus menambah 1 juta wirausaha mapan. Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan wirausaha baru di tanah air, mulai dari pendampingan melalui pendekatan inkubasi, kemudahan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat, hingga menyiapkan market bagi UMKM. Bahkan, pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan 40% anggaran belanja pemerintah untuk produk UMKM dengan target 500 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News Now.